agar nantinya kalau misalnya ada teman menyusul, dia bisa lihat di situ. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kali ini yang akan masuk di pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan pekan lalu itu adalah dasar-dasar negosiasi dan networking dalam konteks promosi kesehatan. Jadi yang dipahamin bukan dalam range bisnis umumnya, tetapi dalam konteks promosi kesehatan. Jadi berhubungan dengan promosi kesehatan. Nah, kalau bicara terkait dengan promosi kesehatan, maka biasanya kita akan masuk di apa saja sebenarnya yang menjadi inti dari negosiasi dan networking. Nah, sebelumnya, siapa yang akan melakukan negosiasi dan networking ini? Pemahamannya adalah manusia. Karena manusia yang seperti pekan lalu ada piramida, maka ada yang harusnya dipahami dalam persoalan karakteristik kepribadian manusia tersebut. Jadi dalam bukunya Teach Yourself Negotiation yang ditulis di tahun 2001 oleh Beckley, itu ada dasar negosiasi dan ada karakteristiknya. Saya tuliskan seperti ini untuk memperlihatkan sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penting ketika kita berbicara negosiasi nanti masuk di networking. Nah, konteksnya seperti ini. Karakter pertama adalah negosiasi dan networking itu dilakukan oleh manusia, dan ingat, tentu saja melibatkan orang, baik orang per orang, individu per individu, perwakilan organisasi. Dalam konteks organisasi ini bisa saja dalam perusahaan atau dalam struktur organisasi dalam rumah sakit misalnya, sendiri ataupun berkelompok. Jadi karakteristik itu melibatkan individu atau kelompok. Yang kedua, negosiasi itu karakteristiknya bisa terjadi kalau ada ancaman atau di dalamnya potensi konflik. Nah, dari awal pembicaraan sampai akhir membutuhkan selalu cara untuk sepakat, untuk menyepakati, dan untuk terus-menerus saling mendukung. Jadi bisa dari awal sampai akhir itu dia terus-terus harus mendekatkan atau intensitas. Itu negosiasi dalam karakteristik kepribadian kedua. Yang ketiga, ada yang dikatakan menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bargain, ataupun barter. Jadi bargain, position, dalam hal ini mungkin abstraknya, saya dapat apa, kamu dapat apa. Barternya, bargain itu berarti posisinya. Nanti saya sebagai pelaksana, kamu sebagai pendamping, atau sebaliknya. Nanti saya dapat komisinya segini, 30%, kamu dapat 70 lah, karena kamu yang paling banyak kerja. Dan itu yang disebut dengan bargain and barter. Di karakteristik kepribadian keempat, menurut Boguli, itu yang merupakan selalu harus tatap muka. Seperti kita hari ini, bertatap muka. Bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Jadi kenapa negosiasi itu, kalau dalam konteks hubungan internasional, bahkan hukum internasional, seperti yang saya pelajarin itu selalu melibatkan para pihak, dan para pihak ini sama-sama harus bertemu. Karena nanti kan yang dilihat ekspresinya,
gerak tubuhnya atau body language-nya, kemudian bahasa-bahasa yang tidak tertulis tetapi secara lisan. Mungkin nanti konsensusnya atau kesepakatannya diletakkan di dalam suatu perjanjian atau MOU atau apapun namanya. Tetapi pada dasarnya ketika dia mau negosiasi berarti dia berhadap-hadapan. Kan kelihatan, oh orang ini bagus ya. Dia cukup persuasif. Karena dia persuasif berarti kita gampang kerja sama dia. Karena dia juga kooperatif. Kooperatif mau bekerja sama. Dan dia menempatkan kita sederajat. Jadi secara body language atau bahasa tubuhnya, beliau ini pribadi menyenangkan. Saya mau kok negosiasi sama mereka atau sama dia. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Negosiasi ini tentu saja ada hal-hal yang akan dilakukan di masa depan atau biasa disebut belum terjadi dan ada yang diinginkan terjadi. Nah, jadi disebutnya proses on progress atau progress in process. Jadi seperti itu, dia selalu mengharapkan akan terjadi di masa depan. Dan yang keenam adalah harapannya nanti negosiasi ini menghasilkan kesepakatan yang bersama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan kalaupun nantinya hasil negosiasi ini menghasilkan kata sepakat dari ketidaksepakatan, itu boleh saja. Itu disebut dengan karakteristik kepribadian dalam hal merumuskan suatu karakteristik negosiasi. Apa sebenarnya peran dari negosiasi ini, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, negosiasi itu kan perundingan, tentu melibatkan dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan bersama di dalam suatu ikhtiar atau usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, dalam promosi kesehatan, kebutuhannya adalah memasarkan, mengedukasi hal-hal yang terkait dengan kesehatan untuk masyarakat, seperti itu. Jadi nanti negosiasi atau perundingan ini konteksnya dan konsepnya tidak sama dengan mempengaruhi, karena negosiasi itu adalah proses timbal balik atau proses dua arah. Kalau mempengaruhi kan bisa saja satu pasif, satu aktif. Tapi kalau negosiasi dua-duanya harusnya sama atau dia menggunakan kesejajaran, garis koordinatif, bukan subordinatif. Satu memerintah, satu diperintah, tidak. Tapi dia adalah perundingan dua pihak. Itu memperlihatkan peran penting dari negosiasi. Nah, di dalam negosiasi ada yang disebut negosiator. Jadi ada organisasi nih. Orang di dalam organisasi itu ada 20 orang. Apakah 20 orang itu menjadi negosiator untuk negosiasi menyangkut satu hal dalam hal promosi kesehatan? Tidak. Biasanya hanya satu atau dua orang yang merupakan perwakilan. Dan satu dua orang ini bisa disebut dengan perwakilan individu atau individu untuk kelompok. Dan itu dikategorikan sebagai negosiator. Negosiator ini seharusnya, karena kita bicara dalam klasifikasi pembelajaran di Magister Ilmu Kesehatan Promosi Kesehatan, maka kita harus selalu mengacu kepada teknik-teknik atau klasifikasi penggolongan yang memudahkan kita untuk melihat, oh ini seperti ini, seperti ini. Maka sistematikanya yang pertama harus dipenuhi oleh seorang negosiator ini adalah mempersiapkan dirinya secara intensif. Yang kedua, punya orientasi sasaran, sasaran kerja, sasaran pihak, sasaran kerja, sasaran hasil. Jadi dia sudah punya sasaran, berarti dia bisa mempersiapkan kalau terjadi masalah. Nah, karena dia sudah well prepare atau bersiap-siap, maka seharusnya negosiator itu dalam konteks psikologi atau memahami mentalitas atau
apa yang dipikirkan sesuai dengan riwayat atau background si pihak yang diajak bernegosiasi ini, dia mengerti kondisi psikologis mitra negosiasi. Oh, ini bapaknya atau ibunya ini orangnya rada-rada sensitif. Jadi jangan pakai isu-isu yang bikin dia tersinggung. Berarti saya masuknya lewat isu terkini misalnya, "Ih, Ibu suka makan donat ya? Donatnya enak ya, Bu." Jangan langsung, "Ibu kok hari ini tambah gemuk?" Pasti marah dia seperti atau ada, teman-teman rekan-rekan di sini yang senang saja kalau mau diajak negosiasi yang pertama disebut adalah body, atau biasa disebut dari awal sudah melakukan body shaming. "Wah, Ibu berjerawatan ya, padahal kemarin Ibu masih baik-baik saja wajahnya." Itu disebut tidak memahami psikologi. Mungkin dia tersenyum ya, Ibu bercanda, tapi pasti dalam hatinya kayak terpukul gitu. Itu yang disebut dengan kondisi psikologis mitra negosiasi. Yang kelima, dapat menganalisis situasi dan mengambil posisi yang fleksibel. Jadi dia fleksibilitasnya itu bagus, tidak kaku. Jadi kalau memang sudah waktunya ibadah, ya bisa saja misalnya posisi negosiasi yang alot itu dihentikan dulu, atau posisinya mitranya mau istirahat karena, kecapean atau sebagainya, silahkan saja untuk istirahat. Kemudian, ada dukungan dari teknologi muktahir terkait komputer, email, website, dan lain-lainnya untuk mendukung kinerjanya. Nah, kita masuk ke apa saja yang menjadi karakter dari negosiasi ini. Sebaiknya penting untuk diketahui apabila para pihak, satu, bertentangan kepentingan, yang kedua, solusinya belum jelas, dan ketiga, ada peluang untuk melakukan atau membuka komunikasi untuk berkompromi. Jadi negosiasi ini baru terjadi, baru dianggap penting kalau ternyata para pihak itu selalu bertentangan dalam hal apa yang dimau, apa yang tidak dimau, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik bagi mitra tersebut. Kemudian dari kemarin bicara harusnya sama-sama A, tapi ternyata bisa berubah A, B, dan dinamis. Tapi negosiasi terbuka kalau memang mau berkompromi atau bersepakat. Nah, jadi kalau diperlihatkan seperti ini. Negosiasi itu kalau dalam konteks menjadi to negotiate, kemudian negotiation, kemudian negotiable, baru ada hak atas hasil akhir. Hak atas hasil akhir. Nah, di sini kayaknya mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah terbiasa ya melakukan negosiasi, mungkin pernah berapa kali. Jadi dalam hal negotiation, skill itu menurut tim Heidel tahun 2008 adalah the art of negotiation is based on attempting to reconcile what constitutes a good result for the other parties. Jadi dia karena harus menegosiasikan suatu aturan dalam hasil yang diinginkan terbaik itu, maka para pihak atau other party itu dia harus mempunyai keterampilan yang tentu saja tidak didapatkan begitu saja, tapi dari awal dia sudah well prepare atau mempelajarinya. Kemudian itu berupa suatu proses sehingga ada metode yang dipakai untuk mencapai kesepakatan terkait suatu hal yang sedang didiskusikan atau diperdebatkan. Ini menurut Rustono dan menurut Jack Ma. Nah,
Baik. Jadi syarat negosiator itu nantinya adalah mempunyai kemampuan berhubungan dengan keadaan fisik atau kecerdasan. Nah, dalam hal ini syarat-syaratnya ada beberapa. Yang pertama adalah kemampuan berhubungan dengan keadaan fisik. Selanjutnya, seorang negosiator itu punya kepribadian yang baik. Dan yang terakhir adalah punya pengetahuan. Jabarannya atau penjelasannya akan seperti ini. Kecerdasan, penampilan fresh, memiliki rasa humor, pengertian, perhatian, pandai bergaul, dan bersikap toleran itu untuk keadaan fisik. Bagaimana dengan kepribadian? Mampu bersikap jujur, kreatif, penuh inisiatif, penuh konsekuensi. Bagaimana dengan pengetahuan? Memiliki pengetahuan tentang negosiasi, memiliki pengetahuan tentang kepribadian, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang organisasi, dan sering melakukan latihan negosiasi. Nah, kemudian ini mungkin syarat negosiator dalam konteks seharusnya. Tetapi kalau tidak se-capable ini pun tidak apa-apa. Yang penting seorang negosiator itu secara fisik dan mental dan juga pengetahuan mempunyai kompetensi. Jadi fisik, kepribadian, pengetahuan. Syarat ini hanya merupakan acuan saja. Apabila tidak dipenuhi seperti itu pun, it's okay. Misalnya ini, ternyata di dalam konteks berhubungan dengan keadaan fisik, ternyata negosiatornya tidak humoris. Orangnya sangat saklek, sangat fokus dan serius. Tidak apa-apa juga sih, yang penting tidak mempengaruhi substansi pembahasan apa hal yang akan diperjanjikan atau disepakati atau akan dibuat dalam promosi kesehatan untuk masa depan misalnya. Seperti itu. Nah, itu tadi negosiasi. Pembelajaran dalam hal materi kuliah negosiasi dan networking itu kan melibatkan juga dua hal, dasar negosiasi dan networking. Maka kemudian networking ini punya sistematika. Sistematika ini diatur menjadi ada input, proses, output, keluaran. Misalnya, untuk input sendiri yang dibutuhkan adalah jelas sasarannya, ada informasi. Hal ini dilakukan oleh pelaku yang akan membuat suatu kemitraan atau pelaku networking. Masuk deh proses. Prosesnya berarti ada plan atau rencana strategik terkait suatu kegiatan. Apa yang ada di dalam rencana kegiatan itu? Pelaksana kegiatan berupa forum dan jaringan kerja ini nanti mau terhubung kemana? Oh, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, oh kepala desa, oh klinik, laboratorium, dan seterusnya. Seperti itu misalnya. Nah, nanti kalau ini terpenuhi dengan baik, maka outputnya akan lahir berupa atau hasil akhirnya adalah disupport, mendapat dukungan, dan berikutnya ada dua hal yang akan terlibat didapatkan ketika input dan proses ini berjalan dengan baik, yaitu masing-masing stakeholder atau para pihak yang dilibatkan itu mau secara intensif terlibat dan mau melanjutkan. Jadi bukan hanya satu periode, tapi kontinuitas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi landasannya negosiasi. Dasar negosiasi. Itu bisa pribadi, bisa kelompok. Kalau networking seperti apa? Networking itu berarti faktor mitra, jaringan kerja. Maka seharusnya dalam networking ada kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing yang disebut struktur yang saling memahami. Kemudian masing-masing anggota itu punya
kapasitas. Karena dia punya kapasitas, maka dia pendekatan pemahamannya berdasarkan kapasitas atau kalau di dalam dunia kerja disebut kompetensi. Kompetensi ini kemudian akan terhubung atau link, saling terhubung, menghubungkan. Dan kemudian ada kemauan untuk terbuka dan bersedia membantu. Helper dalam kategori openness. Saling mendorong dan saling mendukung atau bersinergi. Kemudian saling menghargai atau dari semua hal yang mereka bangun bersama negosiasi dan networking jaringan kerjanya ini, pada akhirnya ada reward atau penghargaan kepada masing-masing pihak seperti itu. Baik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silahkan. Ya, selamat malam Ibu. Izin Bu, masih mute. Iya. Izin Bu, saya mau Silakan, bahas. Ibu Uli. Ya, Ibu, Silakan. terima kasih. Tidak bisa dibuka bukan videonya, ini. Bu Uli. Iya. Maaf Bu. Iya. Ya. Iya Bu, saya mau ini aja. Kalau secara umum seperti negosiasi dan untuk promkes sendiri seperti kami di Dinas Kesehatan kan seringnya kami menggunakan bahasa edukasi. Jadi edukasi kepada masyarakat gitu untuk bisa memahami tentang program-program kesehatan. Apakah itu juga masuk dalam hal negosiasi gitu Bu? Apakah itu masuk dengan bahasa mengedukasi ke masyarakat dalam program Promkes misalnya, itu juga termasuk dalam negosiasi atau bukan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi konteks negosiasi, Ibu Uli kalau ada masalah atau dari awal itu sudah ada, ih kenapa sih saya bikin kegiatan sama mitra kerja ini dari awal itu kayaknya dia maunya A, saya maunya B. Kayaknya kita buka pintu komunikasi. Itu yang disebut negosiasi. Sementara kalau misal dalam hal edukasi berarti kita sudah masuk di networking. Networking karena mencakup dua hal, sudah ada sasarannya. Sasarannya apa? Oh, nanti kami mau mengedukasi. Edukasi ini harus 100% tercapai. Jadi sasarannya itu berarti sudah networking. Saya mau kerja misalnya untuk promosi kesehatan ibu dan anak. Berarti ibu dan anaknya itu adalah jaringan kerja yang seharusnya saya sasar dan ada nilai di situ sasarannya bisa 100, 80, 50, 30 atau bahkan intensitasnya sangat rendah misalnya 0 sampai 20%. Ternyata di daerah saya representatifnya cuma sampai 20%. Aduh, berarti jaringan kerja saya tidak efektif. Berarti saya secara hasil masih rendah. Itu yang disebut dengan jaringan. Kalau negosiasi dalam hal kesepakatan di langkah-langkahnya seperti itu. Jadi saya share lagi seperti ini lanjutannya. Ketika kita berbicara tentang networking, maka kita harus mengklasifikasi misalnya contoh dari negosiasi. Negosiasi itu bisa melalui komunikasi persuasif dilakukan dan bahkan sudah diatur dalam World Health Organization dalam hal advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan atau biasa disebut advocation, support social support and empowerment. Sementara dalam contoh networking dia berwujud perubahan perilaku dan pendidikan kesehatan. Nah, di sini saudara-saudara sekalian dilihat di networking itu ada namanya diedukasi dan ada diharapkan perubahan perilaku. Misalnya begini,
dalam promosi kesehatan masyarakat dalam hal sanitasi ya. Masyarakat ada yang terbiasa buang hajat atau melakukan aktivitas pagi hari di sungai. Aktivitas pagi hari termasuk buang hajat. Buang hajatnya ini di sungai dan ada sampah juga, tetapi juga mereka menggunakan juga air sungai itu untuk dikonsumsi. Itu artinya ada kemungkinan mereka tidak sehat. Jadi siklus yang terjadi dari pola hidup mereka itu tidak sehat. Nah, ini harus dipaksa karena kalau dia diedukasi di sini kan cara persuasi, ayo Bu, jangan lagi buang hajat di dalam sungai itu. Nanti Ibu banyak kotoran, Ibu konsumsi lagi, airnya jadi gini, 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 gini. Itu dibujuk, dihimbau, diajak, dikasih informasi, ini loh Bu, ternyata ada gambar ini Bu, dia sakit kan karena dia buang sampah sembarangan di sungai dan kemudian bla bla bla. Yang diharapkan dari pendidikan atau edukasi ini adalah kesadaran. Sifat dari kesadaran artinya dia lebih langgeng. Dan orang itu kalau sadar, dia akan melakukannya seumur hidup. Beda kalau dia tidak sadar dan dipaksa dalam sistem coercion misalnya. Perubahan perilaku dalam konteks coercion. Promosi kesehatan dengan membuat masyarakat mengubah perilaku sampai 180 derajat, dipaksa. Bagaimana caranya dipaksa? Bu, kalau Ibu tidak mau pakai masker, Ibu nanti akan saya suntik. Di mana itu dasar? Ada di aturan undang-undang. Ini aturannya Ibu. Nanti saya bawa polisi. Nah, itu dipaksa kayak gitu. Ada kayak gitu, ada, sudah terjadi waktu masa pandemi kan. Termasuk acuan untuk pakai masker untuk terima vaksin 1 dan 2. Iya kan? Bahkan booster kalau mau terbang. Pertanyaan saya, adakah Bapak, adakah saudara-saudara di sini yang belum melaksanakan vaksin 1 dan 2 dan bahkan booster? Kalau ada mengapa? Kalau tidak ada mengapa? Silakan. Tidak ada Ji. Pasti sudah semua apa Bu, karena kan nakes di muka. Nakes duluan kan Bu. Ya, Tapi ada saja sih Bu tapi yang tidak, ada juga sebagian teman yang tidak mau. ingin divaksin, ada. Karena Menurut yang saya ini mungkin pemahaman yang kurang juga, tidak. padahal dia adalah garda terdepan ya harusnya. Iya, sebenarnya Bu, itulah kendalanya juga di antara kami nakes-nakes ini, tidak semua bisa mengupdate ilmu dengan baik, pemahaman yang berbeda, dan merasa bisa melindungi dirinya dengan caranya. Gitu. Jadi ya. Bagaimana kalau dia beralasan seperti ini? Lah itu kan ini hanya settingan dari pemerintah. Nah itu ada begitu, dan ada juga yang ini Bu, apa namanya, termakan hoax gitu, termakan hoax. Settingan dari pemerintah, tentu itu settingan dari pemerintah ya Bu, tapi pemerintah tentu sudah memikirkan hal-hal apa yang berakibat seperti apa nantinya sehingga itu harus dilakukan gitu. Tapi ya masing-masing orang kembali lagi tengah dipaksa juga tapi ya bagaimana gitu terjadi. Jadi juga. Secara langsung Ibu Uli mau mengakui ya, antara pendidikan kesehatan dengan coercion atau paksaan lebih efektif paksaan ya sebenarnya. Kebanyakan karena terpaksa kan Bu, dia selaku ASN, kalau nanti haknya ditahan misalnya, atau dia seorang pejabat tidak ingin disuntik tetapi ketika ke bandara langsung tidak bisa naik pesawat misalnya, kan itu terpaksa jadinya Bu. Oke. Jadi kembali lagi saya katakan atau biasa disebut disclaimer. Ketika kita belajar, kita tuh selalu belajar aspek ideal ya Ibu Uli dan teman-teman. Tetapi ketika jatuh menjadi kenyataan, tak semudah itu. Mengapa? Karena itu tadi pengetahuan manusia
itu berbeda-beda, ada klasifikasinya. Bahkan kalau bahkan dia menggunakan doktrin, misalnya, "Oh, menurut agama saya seperti ini, menurut saya," itu juga akan mendistorsi apa yang sebenarnya diatur dalam ketentuan dan itu membutuhkan paksaan untuk melaksanakannya, Iya. seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya selain Ibu Uli? Mungkin Ibu Uli sudah punya pengalaman, berat juga ini vaksin 1, 2. Mood booster. Mau booster kedua lagi. Oke. Ada yang juga bilang kayaknya pemerintah jualan obat ya. Nah, itu. Ya banyak versi, Mbak, kembali ke pribadi juga kok, Bu, ya. Ya, itu. Makasih, Bu. Makasih. Ada mungkin Monica, Ibu Monica, eh, Ibu Hatika, Ibu Iren, Ibu Yulinda, Ibu Elistiawati, Ibu Agustina, dan Ibu Servin. Ada yang mau beropini? Kalau tidak mau bertanya berarti bisa saja menyatakan pendapat. Silakan. Sudah tidak ada? Baik, saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya malam ini. Mohon maaf ada distraksi-distraksi. Saya harapkan kita bisa lagi masuk di pertemuan ketiga pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ibu. Malam Ibu, makasih. Terima kasih. Ya. Malam Ibu.